Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 akan membahas materi presentasi mengenai konsep nilai uang dan waktu. Perkenalkan, nama saya Redi Slamet dari kelas 003 SMJP 004 dengan nomor induk mahasiswa 20 10 10 50783. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Maharani, NIM 20 10 10 50810. Perkenalkan, saya Tamis Fatur Rahman dari kelas 03 SMJP 004 dengan NIM 20 10 10 50895. Uang adalah satuan nilai yang dijadikan sebagai alat transaksi dalam setiap pembayaran di masyarakat, di mana pada uang tersebut tercantum nilai nominal, penerbit, serta ketentuan lainnya. Nilai adalah yang sering digunakan pada konteks yang berbeda tergantung pada aplikasinya. Salah satunya adalah nilai ekonomi dari suatu aset, sering disebut juga nilai yang wajar. Merupakan nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan dari suatu aktiva. Nilai waktu uang merupakan salah satu kerangka dasar pemikiran terhadap suatu keputusan dan kebijakan dalam keuangan modern. Dengan arti sederhana, dapat dikatakan bahwa uang memiliki nilai waktu. Nilai waktu uang adalah konsep sentral dalam manajemen keuangan atau nilai waktu dari uang. Di dalam pengambilan keputusan jangka panjang, nilai waktu pemegang peranan penting. Konsep nilai waktu uang diperlukan oleh manajer keuangan dalam mengambil keputusan ketika akan melakukan investasi pada suatu aktiva dan pengambilan keputusan ketika akan menentukan sumber dana pinjaman yang akan dipilih. Suatu jumlah uang tertentu yang diterima waktu yang akan datang jika dinilai sekarang, maka jumlah uang tersebut harus diskon dengan tingkat bunga tertentu atau diskon faktor. A. Konsep nilai waktu dari uang. Istilah yang sering digunakan dalam konsep nilai waktu uang adalah sebagai berikut. Yang pertama ada PV, yaitu present value atau nilai sekarang. Yang kedua ada FV, future value atau nilai yang akan datang. Yang ketiga ada E, interest atau suku bunga. Yang keempat ada N, yaitu tahun ke N. Yang kelima ada AN, yaitu annuity. Yang keenam ada C, yaitu simple interest dalam rupiah. Yang ketujuh ada PO, yaitu pokok atau jumlah uang yang dipinjam atau dipinjamkan pada periode waktu. 1. Future value atau nilai yang akan datang. Future value adalah nilai uang di waktu akan datang dari sejumlah uang saat ini atau serangkaian pembayaran yang dievaluasi pada tingkat bunga yang berlaku. Ada beberapa parameter yang ada dalam fungsi FV, yaitu yang pertama ada RER, yaitu tingkat suku bunga pada periode tertentu, bisa per bulan ataupun per tahun. Yang kedua ada NPR, yaitu jumlah angsuran yang dilakukan. Yang ketiga ada PV, yaitu nilai saat ini yang akan dihitung nilai akan datangnya. Yang keempat ada type. Jika bernilai 1, pembayaran dilakukan di awal periode. Jika bernilai 0, pembayaran dilakukan di akhir periode. Rumus yang digunakan. Rumus yang digunakan formula future value terdiri dari manual dan tabel. Rumusnya sebagai berikut. Rumus manual yaitu FV sama dengan PO buka kurung 1 ditambah R tutup kurung pangkat N. Keterangan FV yaitu nilai pada tahun ke-0, PO yaitu nilai pada tahun ke-0, R yaitu tingkat bunga, N yaitu periode. DF besar sama dengan diskon faktor, DF kecil sama dengan diskon faktor melihat tabel. Rumus tabel yaitu Fn sama dengan PO buka kurung DF Ln, N tutup kurung. Contoh, jika kita menabung 1 juta rupiah saat ini, maka berapa jumlah uang kita 3 tahun ke depan
jika tingkat bunga 10% per tahun. Perhitungan untuk permasalahan ini biasanya menggunakan bunga ganda. Artinya, bunga yang kita peroleh pada tahun pertama akan disertakan dalam perhitungan bunga tahun selanjutnya, dan begitu seterusnya. Misalnya kita menyimpan uang di bank 1 juta rupiah sekarang, maka penulisannya seperti ini. PO sama dengan 1 juta. Tahun depan dengan tingkat bunga sebesar 10%, maka uang kita menjadi P1 sama dengan 1 juta dikali dalam kurung 1 ditambah 0,1 sama dengan 1,1 juta. Istilah yang kedua yaitu nilai sekarang atau present value adalah nilai sekarang dari pembayaran masa depan yang dilakukan adalah dengan pemajemukan terbalik. Present value atau nilai sekarang merupakan kebalikan dari compound value atau nilai majemuk, adalah besarnya jumlah uang pada permulaan periode atas dasar tingkat bunga tertentu dari jumlah uang yang baru akan diterima beberapa waktu atau periode yang akan datang. Tingkat diskonto atau discount rate adalah tingkat pengembalian atas suatu investasi berisiko sama. Rumusnya yaitu PV sama dengan KN per dalam kurung 1 ditambah R pangkat N. Keterangan PV atau present value atau nilai sekarang, KN yaitu arus kas pada tahun ke N, R yaitu rate atau tingkat bunga, pangkat N yaitu tahun ke N. Contoh, jika di masa yang akan datang kita akan punya saldo sebesar 1,1 juta hasil berinvestasi selama 1 tahun, maka uang kita ini adalah sebesar PV sama dengan 1 juta per dalam kurung 1 ditambah 0,1 pangkat 1. PV sama dengan 1 juta rupiah. Tambahan 1 per dalam kurung 1 ditambah R pangkat N disebut juga sebagai diskon faktor. Bunga majemuk bunga yang dibayarkan atau dihasilkan dari pinjaman atau investasi ditambahkan terhadap pinjaman pokok secara berkala. Rumus FVN sama dengan PO dikali dalam kurung 1 ditambah I tutup kurung dikali N. Keterangan FVN yaitu future value tahun ke N. PO pinjaman atau tabungan pokok. I yaitu tingkat suku bunga atau keuntungan disyaratkan. N yaitu jangka waktu. Berikutnya ada tingkat bunga efektif. Pada waktu kita membicarakan penggandaan dengan frekuensi lebih dari 1, kita melihat bahwa nilai masa mendatang berbeda atau lebih besar dalam hal ini dengan nilai masa mendatang yang digandakan sekali dalam setahun. Tingkat bunga efektif yaitu tingkat bunga yang memperhitungkan proses penggandaan yang lebih dari sekali. Lalu berikutnya ada aplikasi nilai waktu uang. Yang pertama ada pinjaman amortisasi, merupakan suatu pinjaman yang akan dibayarkan dalam periode yang sama panjangnya, seperti bulanan, kuartalan, ataupun tahunan. Digunakan untuk menghitung pembayaran pinjaman atau angsuran sampai jatuh tempo. Pinjaman yang dilunasi dengan cara ini dengan pembayaran periodik yang sama disebut pengangsuran pinjaman diamortisasi. Yang kedua ada present value suatu seri pembayaran. Yang ketiga ada future value seri pembayaran. Dan yang keempat ada present value antar dua periode. Terus ada analisis komponen tabungan dari tawaran asuransi. Berikut juga ada metode-metode nilai waktu uang. Pertama ada metode average rate of return atau dikenal dengan ARR. Metode ini mengukur berapa tingkat keuntungan yang diperoleh suatu investasi atau laba investasi. Jika average rate of return lebih tinggi dari laba yang diharapkan, maka itu layak. Kelemahan metode ARR yaitu mengabaikan nilai waktu uang. Yang kedua ada metode payback period, mengukur seberapa cepat investasi itu kembali. Kriteria penilaian investasi ini yaitu semakin cepat semakin baik.
Kelemahan metode payback period mengabaikan nilai waktu uang, mengabaikan CF setelah investasi kembali. Yang ketiga, metode net present value atau NPV. Metode ini menghitung selisih antara nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang penerimaan kas bersih, yaitu jika NPV ditambah sama dengan layak. Yang keempat, metode profitability index atau PI. Metode ini menghitung perbandingan antara nilai sekarang penerimaan kas bersih di masa yang akan datang dengan nilai sekarang investasi. Jika PI lebih dari 1, maka itu layak. Metode internal rate of return atau IRR. Tingkat diskon faktor yang menyamakan nilai sekarang investasi dan nilai sekarang penerimaan kas bersih di masa yang akan datang. Jika IRR besar dari tingkat bunga atau laba yang disyaratkan, maka itu layak. Kesimpulannya yaitu, konsep nilai waktu uang adalah suatu konsep yang berkaitan dengan waktu dalam menghitung nilai uang. Maksudnya, uang yang dimiliki seseorang pada hari ini tidak akan sama nilainya dengan 1 tahun yang akan datang. Uang yang diterima sekarang nilainya lebih besar daripada uang yang akan diterima di masa mendatang. Nilai waktu dari uang berhubungan dengan nilai saat ini dan nilai yang akan datang. Nilai waktu dari uang menunjukkan perubahan nilai uang akibat dari berjalannya waktu. Uang 10 juta saat ini akan berubah nilainya setelah 1 tahun berjalan. Di sini secara tidak langsung menunjukkan waktu menjadi fungsi dari uang, atau waktu merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi perubahan suatu nilai uang. Konsep nilai waktu dari uang ini adalah konsep yang memperhatikan waktu dalam menghitung nilai uang. Artinya, yang dimiliki seseorang pada hari ini tidak akan sama nilainya dengan 1 tahun yang akan datang. Bunga adalah sejumlah uang yang dibayarkan atau dihasilkan sebagai kompensasi terhadap apa yang dapat diperoleh dari penggunaan uang. Annuity adalah suatu rangkaian pembayaran uang dalam jumlah yang sama yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Tujuan dari rencana keuangan adalah untuk mencapai keadaan perekonomian seseorang seperti yang ditargetkan sebelumnya. Misalnya, dalam keputusan memilih investasi, jangka sampai pengorbanan sekarang yang kita lakukan, alih-alih mendapat nilai tambah, akhirnya justru menurun. Sekian video pembelajaran materi mengenai konsep nilai uang dan waktu. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan atau penyampaian video ini. Semoga video ini memberikan manfaat dan bisa menambah wawasan untuk kita semua. Salam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.